Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12, materi masa Orde Baru, yaitu terkait dengan stabilitas politik dan juga ekonomi, akan saya bimbing. Masuk pada materi kali ini, yaitu terkait dengan stabilitas politik dan ekonomi. Tentunya kalian kemarin sudah mempelajarinya, yang dibantu juga oleh Bu Monika, terkait dengan masa transisi dari masa Orde Lama menuju Orde Baru. Tentunya situasi politik dan juga ekonomi masih belum stabil, sehingga tugas dari Orde Baru di situ membuat bagaimana situasi politik dan ekonominya bisa kembali stabil, terutama akibat dari adanya pemberontakan G30 SPKI. Nah, akibat dari adanya G30 SPKI, pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, banyak muncul dari masyarakat ketidakpercayaan terhadap PKI, sehingga banyak sekali unjuk rasa yang dilakukan oleh para masyarakat, mahasiswa dan juga para pemuda untuk menuntut tanggung jawab dari PKI akibat dari gerakan G30S yang mereka lakukan. Nah, karena dalam peristiwa G30 SPKI tersebut, PKI ini dianggap sebagai pelaku utama dari gerakan tersebut. Oleh karena itu, PKI dianggap berbahaya sehingga mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, masa Orde Baru yang mana di situ Soeharto sebagai pengemban Super Semar atau mandat yang diberikan oleh Soekarno untuk mengambil sebuah tindakan, yang mana Soeharto di situ membuat sebuah tindakan, yaitu dengan membubarkan PKI melalui ketetapan MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966, yang mana isinya yaitu terkait dengan pembubaran PKI, pernyataan bahwasanya PKI merupakan organisasi terlarang, dan larangan untuk menyebarkan agama atau paham komunis, Marxisme maupun Leninisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto untuk bisa menstabilkan kondisi politik di Indonesia. Yang kedua, ada penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Nah, pada masanya Orde Lama ataupun demokrasi terpimpin di masanya Presiden Soekarno sangat menentang terus melakukan konfrontasi dengan Malaysia, karena Malaysia dianggap oleh Soekarno dijadikan sebagai negara boneka oleh Inggris. Nah, akibat dari konfrontasi itu membuat Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 diselenggarakan perundingan di Bangkok sebagai upaya untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, yang mana perundingan itu menghasilkan bahwasanya yang pertama, Sabah dan Sarawak diberi kesempatan menegaskan kedudukannya di Malaysia, apakah mereka masyarakatnya mau bergabung menjadi bagian dari Malaysia atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, memulihkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia, karena sebelumnya itu sering terjadi peperangan ataupun konfrontasi. Menghentikan permusuhan. Nah, ini adalah hasil perundingan atau persetujuan Bangkok yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Nah, akibat dari keluarnya Indonesia dari PBB karena konfrontasi dengan Malaysia, itu yang membuat bahwasanya Indonesia terkucilkan dari pergaulan dunia internasional, sehingga bantuan dan kerjasama sangat terbatas gitu. Bantuan ekonomi maupun kerjasama dengan negara-negara lainnya sangat terbatas karena Indonesia tidak tergabung dalam pergaulan dunia atau PBB. Hingga akhirnya tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah didesak oleh DPR-GR, karena kondisi Indonesia yang waktu itu sangat tidak mendapatkan apa-apa gitu, sangat terkucilkan dari dunia internasional, sehingga Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pemilu pada masa Orde Baru. Nah, pemilu pada masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1968, yaitu awalnya pemerintah Orde Baru akan menyelenggarakan pemilihan umum. Nah, jadi pertama rencananya akan dilaksanakan tanggal 5 Juli 1968 melalui sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1966 tentang pemilihan umum. Namun hal itu tidak dapat terlaksanakan karena DPR-GR dan pemerintah belum bisa menyelesaikan undang-undang pemilu, dan baru bisa dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Nah, pada pemilu pertama ini pada masa Orde Baru masih diikuti oleh 10 partai politik.
10 partai politik ini merupakan partai politik pada masa demokrasi liberal dulu. Nah, yang sudah ada di Indonesia. Nah, dengan adanya 10 kontestan ini yang mana memperebutkan berbagai macam kursi DPR pada tahun 1971 hingga akhirnya nanti pada pemilu selanjutnya tahun 1973, itu pemilu pertamanya, kemudian pemilu selanjutnya 1973 ini pada Orde Baru dilaksanakan pemilihan umum yang mana partai politik dilakukan penyederhanaan. Jadi dari awalnya 10 banyaknya partai politik itu, beberapa partai politik yang ada di masa itu disederhanakan oleh pemerintahan masa Orde Baru. Nah, menjadi hanya ada 3 partai saja, yaitu ada Partai Golongan Karya, Golkar, PDI yang merupakan partai gabungan ataupun fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Sedangkan P3 atau PPP merupakan fusi dari Nahdlatul Ulama, Permusi, Perti, dan PSI. Penyederhanaan partai ini ditujukan untuk menjaga stabilitas politik karena pada masa ini Soeharto beranggapan bahwasanya dengan adanya banyak partai dari berbagai macam ideologi dan berbagai macam tujuan itu malah membuat stabilitas politik tidak bisa terpenuhi karena banyak sekali ide-ide, gagasan-gagasan yang tidak seragam di situ. Makanya untuk menjaga stabilitas itu Soeharto melakukan penyederhanaan partai, yang mana penyederhanaan ini berdasarkan pada programnya, bukan pada ideologinya. Jadi kalau memiliki program yang sama, dia akan dijadikan satu di situ. Nah, yang kedua banyaknya ideologi dan kepentingan yang membahayakan negara, sehingga ideologi-ideologi yang dibawa oleh partai itu sangat membahayakan negara, sehingga perlu adanya penyederhanaan. Kemudian ada kebijakan juga yaitu terkait dengan dui fungsi ABRI. Artinya ABRI ini memiliki fungsi ganda, yang mana dui fungsi ABRI pertama kali digagas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dengan tujuan memberi akses kepada tentara aktif untuk ikut menentukan kebijakan negara. Namun ternyata pada masa Orde Baru ini banyak ABRI ataupun tentara-tentara yang juga ikut campur dalam pemerintahan sehingga sewenang-wenang dalam menghadapi masyarakat. Dui fungsi ABRI ini militer memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi tempur dan juga fungsi pembina wilayah. Dalam lingkungan militer, TNI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan dan mengatur negara. Nah, ini adalah terkait dengan dui fungsi ABRI. Nah, kemudian pada masa Orde Baru juga terjadi adanya integrasi Timor atau Timor Leste. Nah, yang latar belakangnya bahwasanya pada tahun 1974 Portugal mulai melepaskan Timor sebagai jajahan atau melakukan dekolonisasi, melepaskan jajahannya yaitu Timor. Nah, akibat dari Portugal yang melepaskan jajahannya atau melepaskan Timor, muncul berbagai macam partai politik di situ. Nah, dari berbagai macam partai politik itu ada 3 partai besar yang muncul yang berkontestan atau bersaing di dalam negara Timor itu. Yang pertama ada Fretilin. Fretilin ini adalah partai yang berpaham komunis yang mereka menginginkan agar Timor itu merdeka, bebas dari negara manapun. Kemudian yang kedua ada Apodeti. Apodeti ini merupakan partai yang berkeinginan lepas dari Portugis dan ingin bergabung dengan Indonesia atau ingin menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan UDT ini adalah partai yang ingin Timor itu bergabung dengan Portugis, tidak ingin merdeka sendiri tapi menjadi bagian dari Portugis. Nah, 3 partai ini yang bersaing untuk memperebutkan suara dari masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga akibatnya terjadi persaingan antar partai. Yang mana puncak persaingan itu ketika Fretilin mendeklarasikan berdirinya negara demokrasi Timor, negara yang berdiri sendiri dengan pahamnya komunis. Nah, akibat dari deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Fretilin, Apodeti, UDT, Trabalista, dan Kota bekerja sama, berkoalisi, dan mencetuskan proklamasi tandingan yang dikenal dengan Deklarasi Balibo. Nah, Deklarasi Balibo ini akhirnya kesepakatan dari keempat partai ini sepakat bahwasanya dia ingin mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan, namun memproklamasikan bahwasanya Timor ini menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Nah, jadi isinya adalah agar Indonesia menerima Timor menjadi bagiannya. Hingga akhirnya
Hal itu direspon oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timor Timur menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan ekonomi masa Orde Baru. Nah, tentunya banyak sekali pencapaian-pencapaian yang dilakukan sebelum masuk ke perkembangan ekonomi. Sebenarnya masih banyak sekali program-program yang dilakukan pada masa Orde Baru. Seperti artinya peristiwa pembentukan ASEAN itu juga dimulai pada masa Orde Baru. Kemudian ada peristiwa Malapetaka 15 Januari akibat kedatangan dari Perdana Menteri Jepang, saham Jepang yang mengalir deras di Indonesia itu yang ditentang oleh masyarakat. Dampaknya apa? Dari peristiwa Malari itu terjadi kerusuhan yang mengakibatkan seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim meninggal. Kemudian ada juga program wajib belajar 9 tahun dari wajib belajar dari SD sampai dengan SMP. Ada sosialisasi P4 atau Asas Tunggal Pancasila. Jadi organisasi harus wajib menggunakan Asas Pancasila. Nah, yang paling berhasil juga di situ ada program keluarga berencana yang sampai sekarang ini kita bisa merasakan dampak dari programnya. Yang dulunya mungkin kakek kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudaranya jumlahnya sangat banyak, ada yang 5, ada yang 10, bahkan ada yang 11. Nah, berbeda dengan di masa generasi kita ini, kebanyakan rata-rata kita hanya memiliki 2 saudara, 3 saudara, karena program KB 2 anak cukup gitu. Jadi keberhasilan dari program KB bisa kita rasakan sekarang ini. Dari jumlahnya yang dulu anak-anaknya jumlahnya sangat banyak, sekarang hanya tinggal 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu keberhasilan pada masa Orde Baru. Nah, oke, langsung selanjutnya yaitu memasuki perkembangan ekonomi masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini dilaksanakan yang namanya pelita atau pembangunan 5 tahun yang dilakukan secara bertahap. Nah, pembangunan 5 tahun ini dilakukan selama 6 kali atau 6 periode karena pada selama masa jabatan dari Soeharto itu sendiri. Pelita yang pertama dimulai pada tahun 1969 sampai dengan 1974 dengan sasaran utamanya yaitu meningkatkan taraf hidup, memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan fokus utama pada pertanian. Pelita yang kedua pada tahun 1974 sampai dengan 1979 dengan sasaran utamanya yaitu menyediakan pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelita yang ketiga tahun 1979 sampai 84 dengan sasaran utamanya yaitu menekan industri padat karya. Jadi industri yang mengutamakan pada sumber daya manusia untuk meningkatkan ekspor yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan. Jadi ada 8 jalur pemerataan yang mana 8 itu terdiri dari pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pemerataan pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Kemudian pelita keempat tahun 84-89 sasaran utamanya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Nah, swasembada pangan pada masa Orde Baru ini sudah bisa tercapai, dibuktikan dengan Indonesia berhasil melakukan ekspor ke negara-negara lainnya terkait dengan beras. Pelita 5 yaitu tahun 1989 sampai dengan 1994 dengan sasaran utamanya adalah sektor pertanian dan industri, dan pelita terakhir setahun pelita ke-6 ini ke-6 maksud saya yaitu tahun 1994 sampai 1999 dengan sasaran utamanya adalah pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Nah, itu terkait dengan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru yang dijalankan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun menjabat. Itu terkait dengan materi yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.